guru-guru kita. Ini supaya kita sahati, sautak. Kita diatur guru kita supaya jalan salawat. Jalan salawat. Lihat, maulud salawat, burdah salawat, qasidah salawat. Ini lorong kita. Ini lorong kita. Wiritan-wiritan yang dibaca sami'an ma'zur, warid dari Rasulullah SAW. Wa imma yang ada wasithah an, wa imma musyafahah. Langsung. Waktu ijtima'. Ini batin kita semua diperintah guru kita supaya memisrakan Nur Muhammad kepada seluruh alam semesta. In aradtal fawza wal falaha fid dunya wal ukhra fal tashhadin nural muhammadi sariyan fi ruhika wa jasadika wa fi sa'il asya. Qala dzalik asyafi alladzina yu'tawna al-qutbiyyah in aradta al-fawza wal falaha fi dunya wal ukhra fal tashhadu an-nur al-muhammadiyya sariyan fi ruhika wa jasadik wa fi sa'il asya. Itu batin kita, ruhani kita adalah musyahadah nur, jasmani kita adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain daripada yang wajib-wajib, Quran baca juga, tapi yang dibanyaki sholawat. Sini burdah sholawat. Terserahlah. Kalau ini hendak memperkuat rohnya, banyak-banyak sholawat. Misalnya dalail malam 2 hatam, siang 2 hatam. Dalail terserah masing-masing, sebab kita ini waktu banyak kosong, banyak yang dibawa merotek, dibawa berabang, ngelamun, dibawa berjalan-jalan. Coba isi, buka dalail, merotek sejam, baca dalail sejam, berapa pahala? Ikam aja tak merasa-rasa sejam lah, mulai jam misalnya 1 sampai jam 2 mulai baca dalail, berapa pahalanya sejam? Daripada merotek. Umur kita sudah sabaraha naon, berapa dibuang-buang? Kemarin penyakit merotek ini, penyakit yang hubbul kalam, sedangkan sudah disebutkan dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara sadaqah aw ma'rufun aw islam bainan nas. La khair. Hadis menyebutkan kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Kebanyakannya kata-kata kita ini mencilaka, akan membinasakan kita. Kullu kalam ibni Adam alaihi ala lil madarrah. Kebanyakan kata-kata kita ini memudaratkan ke kita juga. Omongan-omongan kita itu banyak memudaratkan ke kita juga. La lahu, bukan untuk manfaat kaumnya. Artinya yang manfaat itu sedikit saja. Yang banyak itu memudaratkan dalam kita. Dalam kitab disebutkan, apabila ikan merasa idza wajadta wahnan fi banatik, wahnan fi banatik, wa hirmanan fi rizqik, wa qasawatan fi qalbik, fa'lam annaka qad takallamta bi kalimatin la tahni. Apabila badan ikan itu lemas, rezeki ikan itu kurang, hati ikan itu kalau mau menangis, karas, ujar kampung pangarasan. Kalau tapi mau ditadahi kan cuma masih, ketahuilah, yakinkanlah bahwa engkau pernah berkata-kata dengan satu kalimat yang tidak berfaedah. Salasatun taksir qalba. Ada 3 perkara yang mematikan hati.
Kan arti taksi itu asalnya apa? Taksi itu bahasa Arab, bukan taksi kota. Ada 3 perkara yang mengeraskan hati. Nah, arti keras itu mati. Orang mati itu kan keras. 3 perkara yang mematikan hati. Hubbul kalam, suka ngomong, suka ngomong. Artinya hobinya itu ngomong. Kalau kita duduk sendirian lalu nggak ngomong, biasa. Yang istimewa, waktu kita di tengah orang banyak tawa menahan omong, itu yang istimewa. Bandingan, kalau orang jauh dari api nggak kagusangan, biasa. Tapi yang aneh, di dalam api dia nggak ikut busang, itu yang istimewa. Ajsamuhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'al haqq. Ini yang disebut al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Tentu aja Bang, makam itu kan melalui proses daripada ilmu, tapi yang lebih cepat untuk mendapat segala macam adalah kita mesti bersahabah lawan orang yang dapat itu. Kita kalau ingin dapat kopi, nggak usah kita bertanam kopi, lambat. Tanam kopinya, siram, jaga, bulik-buliki, awasi, ya kan? Panen, randam, jarang, uyak, jamur, tutup, serakai, hanya proses lawas. Mun hendak kita cepat dapat kopi, bakawal orang yang sudah bisi kopi, ibadahnya. Sebab orang itu mengamalkan Quran. Apa wajar Al-Quran? Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bakawan aja, bakawal orang nang anu kita kadang ngalih lagi. Cuma kita ini Masya Allah masih belum ada memikirkan yang penting itu bakawan. Kalau kitab di tangan kita, beramal kita serangan, bakawal aja kemana orang tuh iring-iring aja. Nggak usah bisi Mercedes, bakawan aja dibuat cincin iyadah. Itu kan misal. Lalu umur kita inaun sabaraha, tabila bakawal. Tapi nalan rahmat Tuhan lah. Kita kadang mau bakawal, kurang dikirim Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, kawaliakan nang kasihan itu nyawa nang mengawalinya. Ini nang datang mengawalnya. Kita ini kadang hendak bakawan, Tuhan menyuruh kawal. Nah, Habib Zain itu orang Hadramaut. Hah? Ya kan? Allah Ta'ala maras lan Haji Abdurrahman. Disuruh Habib Zain mengawali Haji Abdurrahman. Di mana Abdurrahman di situ Habib Zain? Kenapa? Memberkahi Abdurrahman. Padahal Abdurrahman itu mengaji di Makkah paling-paling 2 tahun. Kada lawas di dalam 2 tahun ya. Itu pun waktu haji juga. Artinya kadang nang memukim lalu tak ada. Cuma haji bahari lawas. Di mana? Pokoknya berkat Habib Zain dikirim dari Habib Mawali. Mati Abdurrahman Zainnya pulang di kawal Habib Zain. Mati Haji Kadri pulang. Mati Haji Ibat pulang. Haji Seman jadi Gani. Ini semua untuk mau memberkahi kemarin. Habib Zain itu alim, dapat 2 syarafain, 2 kemuliaan. Syaraf dzatiyah yaitu juz'un minal mustafa badannya. Syarat nang Arabi, ilmu dan amal. Orang jabat kemuliaannya kalau dia alim, kalau tidak alim tidak dapat kemuliaan. Jabat. Tapi ulang syarifah, orang habaib biar tidak alim sudah mulia karena badannya itu yang mulia. Itu mana syarafil asli.
Oleh sebab itu kepada orang yang dapat kemuliaan, baik kemuliaan dah, baik kemuliaan artinya apa? Arabi, diwajibkan Allah Taala anishkurli, bersyukurlah. Syukur itu hukumnya wajib. Apabila pada syukur maka berdosa. Jadi siapa yang syukur, siapa yang tidak, masing-masing kita merasakannya. Itu salah dari mana? Orang kah salah, kita kah? Kalau kita syukur tidak ada salahnya. Kecuali kurang syukur, di situ kesalahannya. Atau karena kita juga yang pada menyukuri, lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya itu. Kalau orang itu alim, habib lagi atau syarifah lagi, masya Allah, top sudah. Hitungannya al-haiz syarafail ilmi wan nasab. Rasulullah afala akunu abdan syakura hatta tawarramat jabamah, bengkak batisnya karena sembahyang sunat, ayatnya lawas berdirinya. Wah, kita sampai di mana? Siban kita mithlu Zainal Abidin Ali, kam rakaat? 1000 rakaat tiap malam. Dari kecil sampai akhir umur. Kita gimana? Karena kita disuruh Nabi memandang urusan akhirat, pandang orang yang lebih dari kita, supaya kita jangan ujub dan sombong. Kalau urusan keduniaan, kita pandang orang yang lebih kurang dari kita. Kita punya sandal, orang punya kelum. Syukur urusan keduniaan, aku sandal, orang kelum. Lalu kita kawan menyayangi orang itu. Inya sudah bisi kelum itu kan sakit hatinya. Kita bisi sandal, jadi sinang bisi sandalnya mahibur lawan nang sakit hati ini, yang bisi kelum ini. Dihibur aja, dihibur. Mengkawal itu karang sandal. Kan itu urusan keduniaan. Kalau urusan akhirat, pandang yang tinggi pada kita, supaya kita jangan sombong, ujub, jangan. Dan supaya kita mau mengaji lawan inya, mau belajar, mau bakawal lawan inya untuk minta berkatnya. Kalau orang nang kabalik, dunia memandang orang yang lebih pada inya, berat pada dunia itu. Kalau kau bisa ngasah lagi, sepertinya merasa enggak ada cukup, enggak ada mayu. Urusan akhirat, lalu ada mengaji lagi ya, mengadan ini cukup aja lagi. Nah, iya kan kalau mau lagi 4 kena kumpul-kumpul, ini merasa cukup sudah. Padahal Nabi menyuruh jangan kayak itu, tabalik mereka. Aku raja kata, terlaluan kada aku mun Quran hadis di tengah mana kada aku gitu orang Quran hadis yang ini, kenapa kada aku? Wajib akulnya itu, ya kada? Wajib akulnya Quran hadis Quran. Orang yang kasat-kasat melihat yang gaib itu kenapa? Inya menyukuri roh. Kalau roh itu disyukuri, cepat kampus. Kadang-kadang umurnya anu aja sudah dibalik makam itu. Kita yang tua bangka balung lagi karena kita pada menyukuri roh. Karena roh itu adalah latifatun, nuraniyatun, ruhaniyatun, darrakatun. Latifah, satu makhluk yang halus. Kalau kau dibagi-bagi, yang terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya itu darrakah, tidak ada yang tidak diketahuinya, semua diketahuinya. Oleh sebab itu apabila kita diberi Tuhan ruh kuat, kita jaga bersihnya, kalau usah kasih itu kemari mengaji, napa aja bisa, napa aja tahu, napa aja sanggup. Sebab aslinya roh itu memang begitu memang. Nah, menjadi kaki ini perubahan. Aslinya roh, alastu bi rabbikum, qalu bala. Tidak ada yang dipandang, hanya Allah.
Tidak ada yang didengar, hanya Allah. Tidak ada yang dicinta, hanya Allah. Tidak ada yang diasihi, hanya Allah. Tidak ada yang diturut, hanya Allah. Itu aslinya. Tidak ada yang ditunduki, hanya Allah. Itu aslinya. Tatkala roh itu masuk ke dalam jasad sing-masing masing-masing, lalu terpikir, roh masuk mulai di ubun-ubun, tak masuk di ubun-ubun, roh tadi jis latifatun nuraniyatun darrakatun. Begitu Nur Muhammad masuk ke dalam otak dari ubun, maka otaknya itu berfungsi. Jika tidak Nur Muhammad masuk di otak, enggak ada fungsinya otak. Sama dengan botol, iya robot, enggak ada fungsinya otak. Kenapa jika otak itu punya akal, punya pikiran? Karena Nur masuk di sana. Wa nafakhna fihi min ruhina. Itu roh nang ditiup ya. Ayat lain. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh kala ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu, roh itu nuran. Itu nafakhna bi nurina, memang roh. Toh kenapa disampaikan artinya Nur Muhammad masuk sini? Itu sambungannya, walakin ja'alnahu nuran. Roh itu adalah nur. Begitu masuk di otak berfungsi. Tapi baru di otak keliling, matanya belum buka, matanya belum melihat, kuping belum mendengar, hidung belum ada angin, lidah belum bisa bergerak, apalagi berkata-kata. Tatkala roh itu tadi dimisrakan Allah turun ke bawah, dari atas ke bawah, sampai ke mata, matanya sudah jalan, fungsinya matanya melihat. Awal anak-anak halus itu matanya dulu pinando, telinganya belum mendengar. Jadi waktu sudah melihat itu kita beruriak kali terkejut. Kayaknya ada masanya, pemulaan mendengar itu. Kenapa? Kenapa lamun abahnya batuk? Orang belum bisa mendengar, ketambayan kan takahajud. Nur tadi masuk ke telinga, berfungsi telinganya yang dinamakan basar. Mata yang dinamakan basar, telinga dinamakan sama. Di sini disebut akal dan pikir. Jadi hakikatnya akal dan pikir, hakikatnya sama dan basar kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jika tidak ada situ, otak nggak ada, mata kada melihat, telinga kada mendengar. Ini hubungan Adam sebagai jasmani dengan Nabi Muhammad sebagai rohani. Kada kawa, kada cinta. Coba kada bautak, sugih tapi kada butak. Bautak, jangan butak. Sugih tapi buta tuli, ya Allah, sarumahan tuli. Umang alihnya berpandar. Berapa orang menawar ajak kambing kita? Baru pulak, orang jangan situ. Ini sama tuli, sarumahan tuli. Sudah kadang satu dinaikkan. Ulun dipinang orang aja. Nah, dipinang orang. Iya tuli, sarumahan tuli. Nur Muhammad kada berfungsi. Nah, kalau matanya dijaganya, telinga dijaganya, ruh tadi utuh sebagaimana Rasulullah, tidak ada yang menghalang. Tambus semuanya. Mata melihat sampai ke jauh, telinga melihat mendengar sampai jauh-jauh. Disitulah duduknya kuntu sam'ahu kuntu basarahu. Hadis itu dibaca mudah, diamalkan mudah. Cara tariknya untuk mencapai itu mesti harus kembali kepada nang ahlinya. Nah, kita ini bisa membaca aja, guys. Membaca
tamat sekolah, apa pokoknya bisa membaca. Bisa membaca. Jika dokter tuh tamat sekolah, dapat surat tamat. Praktik balum lagi. Apalagi menjadi orang yang harap dokternya perantik kerja balum. Nah, kalau masalah keagamaan harus kita melihat orang yang lebih. Ibadahnya Zainal Abidin 1000 rakaat, datunya bangka. Batas. Kita apa? Kita